Luka terpedih bukan di sekujur tubuh yang tercambuk, bukan di kepala yang dimahkotai duri tertusuk, bukan di tangan dan kaki yang terpaku di tiang busuk, bukan di lambung yang terhunus tombak merasuk, bukan di bibir yang berkarang cuka tercucuk, bukan pada harga diri yang dicaci maki ludahi, bukan pada hati yang disangkal hianati murid sendiri, namun diteriakan itu, Elohi, Elohi, lama sabachthani, yakni ketika aku adalah aku, meninggalkan aku. Mari Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita merasakan pilu, perasaan gundah dan galau. Dalam ratapan perasaan kita bertanya, Tuhan, apakah pantas kami mengenang kematian agungmu seperti ini? Mestinya kami duduk dalam teduh mendengar nyanyian kematianmu. Saling bersalaman, mengungkap damai dan menerima pelayanan perjamuan kudus. Namun, dalam persekutuan hati kami melakukannya di rumah masing-masing. Dengan pengharapan kuat, kami tidak akan kehilangan penghayatan. Kini dengan iman dan melalui iman, kami akan mewujudkannya. Hati, batin, dan pikiran kami menyatu hanya mengarah kepada salib Kristus. Pada salib engkau berjuang, menahan derita, menanggung siksa dan sesah. Darah tertumpah, tubuh meregang, engkau mati, dan di dalam kematianmu semua menjadi nyata bahwa kasih-Mu menyelamatkan kami. Pengorbananmu sempurna. Ibadah Jumat Agung ini dilaksanakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang dalam penderitaan dan kematiannya kita diselamatkan. Keselamatan terjadi dengan nyata melalui pengorbanannya. Yang dalam pengorbanannya Janji keselamatan terjadi dengan sempurna. Yesus ternyata Tuhan yang dalam ketaatan sanggup menaklukkan maut. Amin.
Tuhan tetap beserta saudara. dan beserta saudara juga. Tema ibadah kita adalah What Will Jesus Do? Tema ini bertujuan mengingatkan kita semua akan pengorbanannya merupakan tindakan nyata kasih Tuhan kepada umatnya. Apa yang dia lakukan semata-mata hanyalah bukti kasih besar. Pengorbanannya agung dan mulia. Sebab inilah satu-satunya jalan keselamatan untuk semua umat manusia. Apa yang akan Yesus lakukan? Apapun yang umatnya akan alami, dalam suka maupun duka, Yesus hadir sebagai kekasih hati yang setia. Mari kita nyanyikan nyanyian umat Kidung Jemaat 372, bait 1 dan 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut Habib. Ikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Ikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja agung. Ikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Secara berbalasan kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa. Tuhan, di dalam kasih pengorbananmu, Ajar kami agar di dalam pernyataan syukur hidup kami mendasarinya sebagai umat yang beruntung. Beruntung kami dibenarkan, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, kami diterima dengan layak di hadirat-Mu. Di dalam kasih yang teguh, telah datang Yesus.
Tuhan, di dalam kasih pengorbanan-Mu, ajar kami untuk semakin menjadi seperti-Mu, rela berkorban, murah hati, dan menjadi berkat bagi sesama, penuh gairah dalam menolong, penuh semangat menjadi berkat, sebab kami umat-Mu yang beruntung. Dari dosa yang cemar, dari hadapan hukuman besar, Engkau melepaskan kami dan mengangkat kami. Suaranya telah kudengar memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku. Dari lembahku direnggut dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Tuhan, di dalam kasih pengorbanan-Mu, hidup kami disempurnakan melalui karya kasih-Mu. Engkau dalam kemurahan-Mu, berilah kami waktu untuk menata kehidupan. Berilah kami kesempatan agar kembali kepada pengertian-Mu, dan di dalam kerendahan hati, inilah pengakuan dosa kami. Tuhan, ampunilah. Amin. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu
salahku, dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Tuhan dalam kemurahannya menyatakan pengampunan dosa untuk kita. Firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengecam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Inilah pernyataan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya mengampuni, kasih-Nya menyelamatkan. Menjulang nyata atas bukit Gala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelut yang kerap merindukan di ufuk timur pagi mereka. Saudara, kali ini doa sebelum membaca firman saya yang mendoakan. Tidak seperti biasanya saudara melakukannya sendiri, dan di dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah nanti kita akan melakukan ibadah secara interaktif seperti ini. Dan saya akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, di ibadah Jumat Agung ini kami bersatu hati kembali menyediakan waktu bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Kami menyelenggarakan ibadah rumah tangga. Dan saatnya kami membaca firman-Mu. Maka Tuhan, sempurnakan apa yang kami dengar. Kami buka hati, kami buka pikiran, agar Engkau isi, Engkau penuhi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak hanya mengerti makna pengorbanan-Mu, kematian-Mu, namun kami juga belajar bagaimana rela berkorban di dalam kehidupan kami. Beritakan firman-Mu, kami sambut dengan sukacita.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya, merenungkannya, memelihara serta melakukannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita
jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berterima kasih untuk Penatua Bimo yang sudah membacakan firman Tuhan. Dan kini saatnya kita akan memberi perhatian pada renungan kita pada hari ini. Dan tema ibadah Jumat Agung adalah What will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pikiran saya dan saudara sama. Kita memikirkan hal sama. Bagaimana ini? Jumat Agung tanpa perjamuan kudus. Seumur hidup saya ini baru pertama ini, saudara. Perjamuan kudus tidak diadakan pada saat Hari Raya Jumat Agung. Ya, tapi kenyataannya harus itu yang terjadi, saudara. Nah, untuk itu mari coba kita perhatikan. Sebetulnya apa sih makna perjamuan kudus ini? Kan kita semua tahu bahwa perjamuan kudus itu adalah cara menghayati sesuatu. Jadi yang penting memang apa yang dihayati. Bukan sekedar makan roti, minum anggur, bukan sekedar itu, saudara. Tapi menghayati apa? Kenapa kita perjamuan kudus? Itu mau ngapain? Mau mengajarkan apa? Agar kita mengerti apa? Itu kan yang penting di sana, saudara. Jadi perjamuan kudus Jumat Agung sebetulnya sama dengan perjamuan kudus pada hari-hari yang lain, pada masa-masa yang lain. Intinya adalah cara mengenang pengorbanan Kristus. Mengenang pengorbanan Yesus Kristus. Dalam bahasa teologi itu dikenal istilah anamnesis, itu bahasa Yunani, saudara, yang artinya mengenang, mengingat kembali, atau membawa kejadian di masa lalu ke masa sekarang. Itu adalah mengenang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi kita mengenang kematiannya, mengenang pengorbanannya. Jadi pas kan kalau itu dilakukan di Jumat Agung. Ya, mungkin saudara untuk mengenang pengorbanan dan kematian Yesus Kristus itu lebih luar biasa kalau mungkin semalam saudara juga nonton film Passion of the Christ. Ya, itu memang film yang luar biasa yang Mel Gibson buat, saudara. Dia betul-betul ahli sinematografi yang luar biasa. Kita betul-betul dibawa dalam suasana yang pada waktu itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang pengorbanan Yesus berdampak besar. Kematiannya berdampak besar. Nah, saudara, terkait pengorbanannya, penderitaannya, kematiannya, kerelaan berkorbannya, maka kita mengenal istilah martir. Martir dalam bahasa Yunani adalah martur, saudara, atau saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
martir ini persoalannya bukan pada berani matinya, bukan saudara. Kan martir itu identik dengan orang yang berani mati, bukan itu saudara. Tapi setiap martir yang mati itu, yang kalau harus mati ya mati itu, adalah misinya untuk menjadi saksi. Yang utama itu kan saudara, menjadi saksi, bersaksi akan keyakinannya. Dia pegang teguh keyakinannya sampai mati, kan kira-kira gitu. Maka dia menjadi martir. Nah jadi seorang martir harus memperhatikan betul apakah matinya ini mati konyol, apakah matinya ini mati sia-sia, atau mati yang membuat orang lain juga mengerti tentang apa yang dia yakini. Nah itu martir saudara. Itu rela berkorban yang betul. Jadi prinsipnya Bapak Saudara sekalian, kalaupun harus mati, tapi Injil tersebar, kalaupun harus berkorban, tapi Injil tidak berhenti, harus kita lakukan. Jadi maksud saya, martir tidak hanya pada matinya, tidak hanya berani matinya, tapi juga harus lihat hasilnya. Jadi yang utama adalah hasil penginjilannya. Sekali lagi, kalaupun harus nyawa melayang, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah yang kita yakini itu tersebar. Yang kita yakini tidak berhenti bersama kematian kita. Jadi saudara, rela berkorban harus. Rela berkorban harus. Tapi harus juga memperhatikan hasilnya. Apa hasilnya? Ya tadi, apakah kita tidak mati sia-sia, kita tidak mati konyol, tapi yang kita yakini itu berlanjut, terus tidak berhenti. Apa yang kita yakini terus kita suarakan, didengar oleh semua orang. Karena Yesus dalam pengorbanannya memperhatikan hal itu, saudara. Dia menderita, mati, selesai. Tidak. Dia menderita, mati, dan ada yang berlanjut. Apa, saudara? Apa hasilnya? Apa yang berlanjut? Terjadinya keselamatan di seluruh dunia, di seluruh ciptaan. Jadi saudara, tidak mati konyol Yesus. Tidak mati sia-sia Yesus. Kematiannya adalah kematian yang membawa hasil. Dan martir harus semacam itu, saudara. Nah sehingga martir bagian dari marturia, ya, dari bersaksi, ya, karena memang itu dari akar kata yang sama, martur, saksi. Ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, sekali lagi, apa yang saudara yakini? Saksikan itu. Bahkan kalau perlu, berkorban nyawa. Kalau perlu, saudara. Loh, kenapa mesti kalau perlu? Iya, seperti yang saya katakan tadi, saudara. Jangan sampai mati konyol, jangan sampai mati sia-sia. Lah kalau kita mati lalu selesai kan rugi, saudara. Maka saudara, kalau besok masih bisa bersaksi, kenapa harus mati hari ini? Kalau lusa masih bisa bersaksi, kalau tahun depan masih bisa bersaksi, kenapa harus mati sekarang? Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kerelaan berkorban menjadi martir tadi, jangan mudah puas dengan kesaksian kita, pekabaran Injil kita. Jangan mudah puas, saudara. Tapi jangan juga mudah bias. Nah ini saudara ya, jangan mudah puas, juga jangan mudah bias. Bias itu apa? Salah fokus, saudara. Contohnya, sudah tahu ada satu daerah mayoritas non-Kristen, lalu kita paksa bikin gereja, geger daerah itu, ada masalah,
lalu dilarang oleh warga, saudara pasang badan. Aku biarin yang ngadepin mereka sampai mati juga nggak apa-apa. Nah itu namanya martir yang sia-sia. Itu berarti mati konyol, saudara. Rela berkorban tidak seperti itu. Nah, kita akan mendapatkan keteladanan yang luar biasa bahwa kematian Yesus, pengorbanan Yesus, Yesus sebagai martir di atas segala martir ini bukan kematian yang konyol, bukan kematian yang sia-sia, tapi kematian yang membawa kehidupan. Dan pengorbanan, penderitaan, kematian seperti itu, mari kita jadikan spirit, kita jadikan identitas diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu dalam bacaan kita dikisahkan tentang kekecewaan Paulus, di mana dia mendengar ada perjamuan kudus di kota Korintus, tapi prakteknya salah. Perjamuan kudus seharusnya orang rela berkorban demi sesamanya. Ini jangankan kok rela berkorban, persekutuan saja nggak terjadi waktu itu, saudara. Kalau kita perhatikan bacaan kita, persekutuan saja nggak terjadi, saudara. Malah kenyataannya terpecah belah, bukan integrasi, malah segregasi. Sekali lagi saudara, perjamuan kudus tidak ada kerelaan berkorban seperti kematian dan penderitaan Kristus. Perjamuan kudus macam apa itu? Dan itulah yang terjadi di kota Korintus, dan itu yang ditegur, dikritik oleh Paulus dan yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perjamuan kudus saat itu memang agak berbeda dengan perjamuan kudus kita. Pada waktu itu suasananya itu seperti kalau kita perjamuan kasih, susah. Kita kan ada istilah potluck gitu ya. Jadi bawa makanan masing-masing dikumpulkan untuk dimakan bersama. Nah, perjamuan kudus waktu itu semacam itu prakteknya, saudara. Jadi membawa makanan untuk dinikmati bersama. Tapi kenyataannya bagaimana, saudara? Dalam ayat 21, kalau kita perhatikan ayat 21, ada yang kekenyangan, ada yang makan aja nggak bisa. Di sana dipakai istilah ada yang sampai mabuk, maksudnya makannya kebanyakan, tapi ada orang-orang yang makan saja nggak bisa. Ini perjamuan kudus macam apa ini? Pengorbanannya di mana? Persekutuannya di mana? Itu betul-betul praktek perjamuan kudus yang ngawur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjamuan kudus tanpa persekutuan. Mungkin mereka berpikir, ya ini kan udah ngumpul, udah bersekutu. Tapi persekutuan tanpa kasih. Mungkin mereka juga berpikir, udah kok kami udah saling mengasihi kok. Kasih tanpa memberi, itu pasti bukan kasih. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 29 dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah jadi perjamuan kudus yang dipraktekkan di jemaat Korintus waktu itu oleh Paulus disebut perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui pengorbanannya, tanpa mengakui penderitaannya. Saudara, perjamuan kudus tanpa terjadi persekutuan kasih, itulah yang dikritik keras oleh Paulus pada waktu itu. Percuma darahnya tercurah, percuma tubuhnya dipecah-pecah, yang padahal untuk satu tujuan, yaitu agar semua umat diselamatkan. Ketika kita dalam keadaan selamat, kita bisa menjadi berkat satu dengan
lainnya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudus tapi membenci sesama itu sangat berbahaya. Perjamuan kudus tanpa berdamai itu sangat berbahaya. Perjamuan kudus tapi urus diri sendiri itu percuma. Perjamuan kudus tapi masih banyak konflik tidak ada artinya. Makanya kita menyelenggarakan sensuramorum, saudara, agar dalam perjamuan kudus itu kita betul-betul sudah bersekutu dengan baik. Persekutuan kasih terjadi, di mana kita menjadi berkat satu dengan yang lainnya, sehingga pengorbanan Kristus tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita tidak bisa saat ini menyelenggarakan perjamuan kudus semacam itu. Tapi untuk tetap bersekutu, berdamai, rukun, kita bisa mewujudkannya. Nanti, kalau keadaan sudah lebih baik, kita akan laksanakan satu perjamuan kudus dengan didasari oleh persekutuan kasih, bahwa pengorbanan dan kematian Yesus tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kejadian seperti itu, perjamuan tanpa kasih itu, lalu kita kembali ke tema, what will Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Yang Tuhan akan lakukan adalah Dia akan disalibkan kembali, Dia akan teraniaya kembali, Dia akan menderita kembali, Dia akan disalibkan berulang lagi, agar persekutuan terjadi, agar kasih terwujud, agar perdamaian ada di antara kita. Sehingga Bapak Saudara sekalian, jangan sampai penderitaannya diulang lagi, kematiannya diulang lagi, penyalipannya diulang lagi, karena kesalahan dan dosa yang kita berbuat. Jangan sampai yang Yesus lakukan pada waktu itu dengan penderitaannya terulang kembali. Cukup satu kali untuk seterusnya, dan kita bertanggung jawab atas kehidupan yang lebih baik. Saudara, selamat menikmati ibadah Jumat Agung di rumah masing-masing, dan saya terus merindukan saudara untuk kita bersekutu, dan saatnya nanti kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dan saya akan berdoa syafaat bersama-sama, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, dengan melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, maka kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Dan otomatis kami tidak bisa melaksanakan perjamuan kudus di ibadah raya Jumat Agung ini. Namun jangan sampai ini mengurangi semangat pengorbananmu, semangat penderitaanmu dalam hidup kami. Kami ingin tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang rela berkorban atas nama kebenaran. Kami rela berkorban untuk kebaikan. Kami rela berkorban kalau harus kehilangan nyawa, itu untuk kehidupan yang lebih baik, seperti yang Kau lakukan. Maka Tuhan, di saat-saat seperti ini, di mana ada banyak orang bersusah menghadapi persoalan, bergumul dengan berat, utus kami untuk memberkati mereka, berbagi kasih dengan mereka. Maka kami bisa menyimbolkan perjamuan kudus itu dengan melaksanakan persekutuan kasih dalam hidup kami. Utus kami Tuhan untuk menjadi sumber berkat bagi sesama. Bahkan ketika kami tidak punya apapun, kami tetap bisa
yaitu tidak menjadi carrier, pembawa virus, tapi kami berjuang, diam di rumah dalam doa-doa kami, belajar untuk menambahkan kualitas hidup kami dan tidak mati menjadi kepompong, tapi seperti ulat yang berdiam pada saat menjadi kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itu yang kami rindukan. Maka kami terus berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang bahkan kami menyebut mereka sekarang adalah pahlawan kesehatan. Berkati tim medis yang terus berjuang menaklukkan virus COVID-19. Tidak hanya mereka, Tuhan, berkati juga seluruh anggota keluarganya, juga para korban. Besarkan hati keluarga-keluarga yang ditinggalkan, besarkan hati keluarga-keluarga yang saat ini masih dalam perawatan. Kami berduka, kami bersedih. Maka Tuhan, kami bersatu melawan, menaklukkan virus ini dengan segera. Kami rindu keadaan segera menjadi lebih baik sehingga kami boleh bekerja kembali, beribadah kembali, melayanimu kembali. Khususnya anak-anakmu bisa bersekolah kembali, bermain dan menikmati masa kecil mereka. Mampukan kami Tuhan melewati ini dengan segera. Teristimewa kami berdoa juga untuk pemerintahan di level manapun, yang tertinggi sampai terendah, agar mereka bekerja dengan baik, mengambil keputusan yang terbaik, dan dengan segera melewati masa susah ini. Ketika kami harus di rumah dan ada di antara kami tidak bisa bekerja, pemerintah kiranya menyediakan anggaran yang cukup bantalan agar mereka tidak semakin terpuruk dalam kesusahannya. Inilah doa kami, permohonan kami, harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk keselamatan kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Besok tetap ada ibadah Sabtu Sunyi. Saudara bisa mengikutinya dalam waktu dekat. Liturgi dan rekaman khotbah akan dibagikan untuk saudara. Nah, hari Minggu Paskah subuh. Saya berharap saudara menyelenggarakannya tetap di subuh. Jam 4, jam setengah 5, jam 5. Dan ada lilin Paskah subuh challenge. Nah, saudara mungkin sudah membaca kabarnya di WA. Ya, jadi fotolah bersama keluarga di subuh hari depan rumah, pasang lilin di sana. Lalu saudara bisa upload foto itu dengan tulisan kami tetap merayakan Paskah subuh. Buatlah foto itu dan nanti media center akan kumpulkan dan satu saat mungkin akan ditayangkan untuk kenangan kita semua. Bahwa dalam keadaan susah seperti ini pun kita tetap merayakan Paskah subuh di rumah masing-masing bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan sulit.
Kita bangkit berdiri dan dengan tegap bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini di dalam ibadah agung sesuai penghayatan iman kita, sudah sepantasnya kita mengungkapkan syukur atas keselamatan yang Dia wujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hanya dengan penderitaan dan kematiannya saja, keselamatan terjadi. Untuk itu, marilah kita mengungkapkan syukur. Majelis telah mempersiapkan nomor rekening sehingga saudara-saudara bisa menyampaikan dengan transfer. Atau persembahan tersebut saudara kumpulkan dan disimpan, kemudian dapat diserahkan langsung dalam ibadah di gereja pada saatnya nanti. Kita memahami bahwa persembahan syukur kita merupakan sarana penunjang pelayan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum berdoa, inilah sabda nasihat persembahan yang dibacakan dari Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Untuk itu, marilah menyatakan syukur kita dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata ke jalan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami pada kesempatan ini untuk memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini, setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan terlebih lagi Tuhan, tangan-tangan yang akan mengelolanya. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang sudah kami kumpulkan ini, bisa menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah yang akan Yesus lakukan? Apakah yang akan dikerjakan? Di saat kita terjatuh, di saat kita menderita, di saat kita bergumul, Dia tidak akan berdiam dan membuat kaki kita goyah lalu terpuruk sendirian. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 6 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan dengan sepenuh hati hanya mengarahkan diri kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagimu. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan bagi seluruh ciptaan. Amin. Hosiana, Hosiana.